Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Daripada jadikan fadlu minallah ya Hanan. Iki jelas, kokok iki jelas iki nek ngene lho. Gak. Tuh, ketemu ayat aja. Nggak tuh. Tuh, terakhir. Kok. Terakhir. Ketika melihat Habib ini sembunyi. Tutup itu, cepat tutup. Gemeter. Kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu katanya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah melaksanakan sholat tarawih yang ketiga, dan insya Allah kita besok akan melaksanakan puasa hari ketiga. Nah mudah-mudahan teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa besok tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan hingga akhir bulan puasa, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah, amin ya robbal alamin. Nah sekarang kita kembali ngegibah klan Ba'lawi. Nah, mungkin para Dzulkiflin akan melihat orang-orang ini kok masih ngegibah, padahal ini konteksnya bulan puasa ya, kok mereka masih gibah ya. Ya versi Dzulkiflin, gibah ini ya tidak boleh ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ngegibah klan Ba'lawi ya, karena ngegibah cucu Nabi ya. Tetapi bagi kita ya, ngegibah klan Ba'lawi itu bagian dari ibadah kalau menurut saya. Kalau menurut saya, karena ada sebagian gibah itu yang diperbolehkan, termasuk ngegibah kepalsuan-kepalsuan Ba'lawi, ajaran-ajaran sesat klan Ba'lawi, ini perlu kita gibahin kawan. Karena kalau kita berhenti menggibah klan Ba'lawi ini, wah nanti ajaran-ajaran klan Ba'lawi yang sudah beredar ini dianggapnya benar ya pada akhirnya. Selama belum ada klarifikasi, belum ada perubahan-perubahan, pengakuan-pengakuan bahwa ajaran-ajaran Ba'lawi itu memang betul-betul sesat, menyesatkan, kita akan terus ngegibahin ya. Termasuk walaupun bulan puasa mungkin akan jadi lipatan pahala karena ngegibah klan Ba'lawi. Terkecuali kalau memang klan Ba'lawi ini secara keseluruhan ya, apalagi ini disampaikan oleh sekelas Rabithah Alawiyah sebagai simbol klan Ba'lawi melalui ajaran-ajarannya yang ada di Rabithah Alawiyah. Mereka secara resmi bertobat massal, menarik semua kitab-kitab yang mengandung ajaran-ajaran sesat dan mengakui kesesatan ajaran-ajaran yang sudah beredar. Terlebih kalau semuanya mereka taubat di bulan puasa ini. Nah, kita akan menganggap ghibah klan Ba'lawi haram hukumnya kalau mereka sudah taubat. Tapi kalau mereka tidak taubat, kita akan terus ngegibah, dan ini akan menjadi buah pahala, dan ini akan mendatangkan pahala. Bagaimana kita nggak akan ngigibah kawan? Karena apa? Dalam ajaran klan Ba'lawi itu ya, ini sudah tertuang dan sudah menyebar, bahkan ini sudah menjadi torekoh alu Ba'lawi ya. Bahkan ada kitab Toriko Sadatuna Alu Ba'lawi. Satu Habib yang jahil, yang bodoh, yang yang maksiat itu masih lebih mulia daripada 70 kiai. Ini menyesatkan kawan, ini menyesatkan, dan itu tertuang dalam Torikoh Alu Ba'lawi. Kemudian juga pernyataan yang sangat masyhur sekali tentang pernyataan Waqih Muqaddam yang mengaku Mi'raj 70 kali sehari bertemu Allah. Ini juga menyesatkan kawan ya, dan sampai saat ini masih belum ditarik tentang pemahaman itu ya.
Bahkan kemudian ada seorang Habib ini juga dalam kitabnya, dalam kitab mereka, ada satu Habib itu yang bermimpi bertemu Allah secara dat, ya, seorang Habib, dan itu tertuang dalam kitab Ba'lawi. Aduh, apalagi kalau kita melihat khurafat-khurafat yang dibalut dengan karomah ya. Ajaran-ajaran halu yang dibalut dengan karomah seperti remas-remas susu itu, aduh. Itu karomah-karomah apaan? Itu kok bisa meremas-remas susu itu dianggap karomah salah satu Habib ya. Ketika orang wanita itu diremas susunya oleh satu Habib itu, maka wanita itu akan terhindar dari zina. Subhanallah, wallahu karim. Kemudian ajaran-ajaran halu atau dongeng-dongeng lucu ya, dongeng lucu tapi dibalut dengan garomah ya. Seperti jadi emas. Jadi emas. Itu lucu itu ya. Subhanallah, pesawat mundur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan banyak lagi tentang kedobolan-kedobolan klan Ba'lawi, tentang kelucuan-kelucuan leluhur mereka yang tertuang dalam kitab-kitab mereka ya, sehingga menjadi satu pemahaman para keturunan-keturunannya di Indonesia ini jadi dobol semua, ahlu khurafat. Belum lagi kalau kita bicara tentang perilaku-perilaku mereka yang erat sekali, sangat memuliakan yang namanya kuburan sampai berlebihan. Kita ahlu sunnah wal jamaah itu tidak menolak tentang ihda'us sawab, membaca Al-Quran di kuburan, itu tidak menolak itu, karena ada pandangan ulama yang memperbolehkan, tetapi tidak lantas seperti yang dilakukan oleh klan Ba'lawi ini. Kayak mereka itu rata-rata memuja-muja kuburan ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kuburan-kuburan para sahabat yang luar biasa, mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang sangat istimewa sekali. Kemudian para ulama-ulama mujtahid itu kuburannya biasa-biasa saja kawan. Terus kemudian kalau di Indonesia ini, waduh, kalau di Indonesia ini sudah bisa mengumpulkan massa, bisa melalui payung-payung putar itu, waduh, itu kuburannya itu langsung selangit itu, dibikin luar biasa. Jadi begini, jadi kalau mereka tidak taubat di bulan puasa ini, maka menurut saya puasa ini akan menjadi ladang amal untuk ngegibah klan Ba'lawi. Ya, walaupun di sisi lain ini sekarang ada banyak kabib-kabib itu yang bertakiyah ya. Bertakiyah, mereka so NKRI, so beradab, sok bijak, so tidak mau Islam ini terpecah belah. Karena apa? Karena memang sekarang sedang banyak dikuliti. Sekarang putra putri Nusantara sekarang sudah banyak angkat suara tentang kedobolan-kedobolan klan Ba'lawi. Lalu ada klan Ba'lawi yang sok bijak ya. Tidak semua kabib begitu. Tidak semua kabib ini, walaupun konteksnya apapun, kita tidak boleh terpecah belah. Jadi beda ya dengan dulu. Kalau dulu mereka itu kabib yang halus, mereka dimanfaatkan dengan kabib-kabib yang keluar-keluar mengaku cucu Nabi. Dengan seperti itu virallah klan Ba'lawi ini sebagai cucu Nabi, jadi Habib yang santai, Habib yang seakan santuy, akan santun, itu menikmati hasil dari itu ya. Buktinya kalau mereka menganggap itu tidak benar, kenapa kok tidak ditegur dari dulu? Nah sekarang setelah kita tegur itu semua, putra-putri bangsa ini sama-sama ngangkat suara dan menegur secara keseluruhan klan Ba'lawi, ada kabib yang datang seakan sok bijak. Tidak semua Habib begitu. Ana ini tidak setuju juga dengan kabib-kabib yang suka membanggakan nasab, suka memuliakan dirinya, suka sombong. Ana tidak setuju. Dari dulu Ana sudah tidak setuju.
Lah piye kok dulu kok diem, ya sekarang muncul sok bijak. Kalau menurut saya simpel saja, sudah Habib, taubat ya, dan berhenti ngaku cucu Nabi karena kalian tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Ketika melihat Habib ini sembunyi, tutup itu, cepat tutup. Gemeter, kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu? Sepertinya sangat sulit bagi Baalwi untuk tidak berdobol berhuruf Fatria, saudara. Ketuanya Baalwi saja tak kuat menahan untuk tidak mendobol, apalagi anggotanya. Kali ini sang wali makruh Topik Rokim cerita leluhurnya didampingi banyak singa. Modusnya pasti yang diagungkan selalu kesaktian dobol leluhurnya yang sudah mati. Tidak pernah ada cerita kesaktian Baalwi yang sekarang masih pada hidup. Mungkin akan dibikin kisah dobol garomah Topik di 3 generasi setelah Topik tiada. Entah kira-kira akan diceritakan punya garomah apa si Topik kelak. Ngaku cucu Nabi tapi tak punya ilmu. Maka wajib punya banyak stok cerita dobol khurafat leluhur agar tetap dicintai para pecinta minus akal sehat. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di Sangeng, Bangil. Naik kereta api. Dia ke mana? Ke stasiun Bangil, duduk dia. Pas saat itu juga datang komandan atau jenderalnya Belanda. Ketika datang semuanya harus berdiri saat stasiun, hormat. Nah, Habib ini duduk sama tasbihan. Turun itu komandan semuanya hormat merunduk. Semua dilihat begitu, ini Habib dilirik sama jenderal, kok nggak berdiri nih? Sampai pulang tanya, siapa itu? Semua berdiri hormat sama aku, kok itu enggak datang, enggak hormat. Panggil. Harus dia tadi itu dikasih pelajaran. Kemudian ada panggilan, datang. Ketika melihat Habib ini sembunyi. Tutup itu, cepat tutup. Tutup ini. Habib datang tetap. Hei, buka. Pulang. Udah. Kaget ini. Yang apa namanya? Yang nyusul kemudian yang bawaan kaget. Saya itu dibuka pucet, gemeter. Kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu katanya. Jadi dia kelihatan banyak singa yang dibawa sama di belakang Habib ini semuanya. Sehingga ia ketakutan. Katanya nggak ada singa katanya. Tutup itu, cepat tutup.